dalam Kapicayan Jawa itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Unsur yang kedua yang dinamakan Ibu Bumi. Unsur yang ketiga yang dinamakan Boko Alam. Unsur yang keempat itu yang dinamakan Yang Waktu. 4 ini punya peran sendiri-sendiri yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Itu Ibu Bumi juga Boko Alam. Dasarnya apa? Ibu Bumi Boko Alam membuat nama Gusti Yang Maha Agung. Agung itu luas. Agung itu luas. Luas dan besar. Tidak, kita bersama tidak bisa menembus. Nah, agung itu batas dari termasuk jagat utara. Ya, KTP betul. KTP-nya Islam tapi kebanyakan arahnya Kejawen. Kejawen. Memang agama Islam itu di atas 90%, tapi kan KTP betul. Kan seperti saya juga apa ya? KTP saya juga Islam. Gitu. Tidak ada. Kalau kita melangkah memang setia dengan naluri Jawa untuk mempertahankan kejawen, kita kan sebagai putra tanah Jawa. Kita kalau memang kita minat dan punya tujuan untuk mengagungkan Kapicayan Jawa. Kapicayan kan ada 3 unsur. Kejawen, naluri Jawa, juga Kapicayan. Ini pegangan dari leluhur kita sebelum kita lahir, kan gitu. Nah kalau memang saudara-saudara ini ingin bersuci di Kejawen, naluri Jawa, Kapicayan, jangan kita merasa takut dan minder dengan siapa saja. Asal satu, jangan sampai kita melecehkan agama apapun. Nah, betul. Kita harus siap menghadapi tantangan atau rintangan. Nah, kalau memang suka untuk menjunjung tinggi dan melestarikan tinggalan nenek moyang kita nggak perlu takut. Betul. Semua agama 5 yang disahkan pemerintah itu semuanya dari luar negeri. Kulo kan ngeten Mbah Huter. Ketika kulo niku mengingat napa sing diulang leluhur. Nah, kulo niku teng desa kulo niku selalu dipikirkan. Misalkan kulo niku badhe motor pohon kan kulo banjake riyen. Itu saya terkucilkan kan. Kalau dikucilkan jangan sampai kita mundur. Kita harus melangkah. Dulu waktu saya itu apa ya? Termasuk tinggalan nenek moyang kita yang bapak di Desa Senjayan itu kan seperti hutan pundennya itu. Banyak pro dan kontra. Tapi saya tidak pernah takut. Tetap saya melangkah. Akhirnya semua tahu. Akhirnya banyak yang mendukung. 90% lah mendukung desa kita Senjayan. Oh, jadi dulunya Padepokan itu berupa hutan. Belum dibangun kayak di YouTube itu belum. Bangunnya itu tahun 2018. Baru sampai sekarang berapa? 8 tahun ya? 8 tahun, baru 8 tahun. 8 tahun jalan. Mungkin 7 tahunan. Kan gitu. Dulu itu kan nggak ada yang merawat. Tapi saya sendiri yang merawat dengan hati nurani kita. Sebab kita kan orang Jawa. Orang Jawa punya tinggalan. Kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada nenek moyang kita. Nah, kita minat harus kita melangkah, jangan kita ragu. Kan gitu. Nah, kita ragu, takut sama saudara, takut sama tetangga atau warga, dikecilkan. Kita jangan minder, tetap kita melangkah. Percaya dengan leluhur kita, suatu saat pasti akan bisa. Kan gitu.
Mungkin bakal Bower kan dia tahu nih. Kalau di itu ya seperti itulah di TikTok. Punya TikTok sendiri tuh? Ada, makanya saya lihat sering nonton di TikToknya. TikTok saya namanya Mbak Koper Senjayan. Saya kan sering lihat di TikTok itu kapannya saya bisa ke Nganjuk kayak gitu. Nah, pas kesini lagi ada acara. Ini mau ada acara ini masak-masak. Oh iya, Nanti mau apa? biar maghrib. Nanti kayak pakai sesaji nanti makan kalau di sini lama-lama nggak bisa. Saya kita kan repot. Jadi kan masih pakai sesaji semuanya kan bisa pasang Dipasang dekor gitu ya? enggak sih biasa ini. Enggak, maksudnya sajen-sajen. Sajen itu nanti terbuka. Kalau saya pakai dupa banyak orang biasa. Dulu yo banyak orang benci, sekarang enggak. Kejawen itu tuntunan yang paling sempurna bagi Mbak Kober. Iya. Paling dalam Mbak ya? Ya dasarnya apa kok sempurna? Sebab kejawen itu kan semuanya untuk menghargai apapun. Gitu aja. Berarti ada pasor. Tapi kejawen kita banyak langkah juga nggak banyak cerita. Nandur panen sudah. Iya. Ya tergantung yang kita tanam. Nah kita tanam kebaikan, nantinya di sana juga ada tempat yang sesuai dengan perbuatan. Nah perbuatannya sering melecehkan dengan agama lain, di sana juga ada tempatnya sendiri. Iya. Nanti caca ini. Secara lebih juga. Jadi ini teman-teman ya, rumahnya Pak Kober Padeponya bukan di sini, di rumahnya ini, di tempatnya, rumahnya Ada orang sendiri. Dewi, dengar nanti. Demi apa wong iki omae ning kene wong ning kene kok buka aja video call ya. Aku ketemu Mbah Kober langsung kok. Mobil parkir. Iki wong iki Mbah Kober malah HP ono acara aku kok. Halo. Terus piye? Berarti nek kali balik desa niku pundi ya? Balik sampai Balik iki lho. motor parkir wedamen. Motor parkir wedamen. Lho kok Iki kok tak balik. mangkat ojo ngintik bisi. Enak omah harus jadi. Enak pasir, enak koral yang ngarepan. Ono koral ngarepan lho. Jadi orang itu kalau Aku ketemu langsung di dulurku. Jadi aku sekarang gak merasa terkucilkan. jadi kalau orang takut bertanya akhirnya sesat itu ya. Nah, sesat. Sama nanti TikTok yo wawancara ini kalau Subhano gimana kan. Iya. Jembatan. Jadi malu Jadi bertanya. teman-teman ya, kan. sebelum teman-teman itu memahami, sebelum apa ya, menyentuh atau mengorek-ngorek atau mencubit-cubit agama lain, di mana apa ya, agama yang kita anut itu, ya kan? Itu kan dulunya sebelum Islam ada di tanah Jawa. Kan Benar, gitu. Pak. Ya, memang itu. Ilmu paling tua kan? Ya paling dalam kan Paling itu. tua. Paling tua di dunia. Dasarnya Ini sebenarnya ya, kejawen ini belum muncul semuanya. Makanya ada pepatah, wong Jowo ilang Jawane. Jowone. Nah, sekarang mari kita pahami apa yang disampaikan oleh saudara saya Mbak Kober. Mbak Kober ini ya belum sama sekali tidak menikah. Sama sekali, bukannya belum, tapi sama sekali tidak menikah. Beda dengan kita-kita. Sangat nggih. ya benar. Umurnya sudah 70 tahun tapi masih Muda. jos. Jadi saudara-saudari di luar sana, mari kita simak kajian dari apa ya, hati ngaji hati lah. Karena orang ngaji hati itu sulit. Enggak semua orang bisa. Contoh orang ngaji hati itu ya, orang bisa ngaji Al-Quran tapi suka menyakiti hatinya orang lain, suka melecehkan orang lain, suka menjelek-jelekan agama lain. Nah, ajaran Jawa belum ada, nggak pernah ada ajaran-ajaran yang apa ya, menjelek-jelekan agama lain. Kejawen itu nggak seperti itu, nggak seperti yang teman-teman bayangkan begitu. Karena apa? Kita itu ya makan dari alam,
hidup dari alam, mata air dari sumber alam. Kenapa kita mengabaikan alam? Kenapa kita tidak melestarikan, menjaga budidaya alam? Kan seperti itu. Memang begitu kejawen. Jadi selanjutnya biar saudara saya yang menyampaikan bagaimana tentang ajaran kejawen. Mari kita simak bareng-bareng. Monggo, Pak Gopir. Kejawen itu teman-teman yang ada di seluruh bumi Nusantara. Itu ada 3 poin. Poin pertama yang dinamakan kejawen. Poin yang kedua yang dinamakan naluri Jawa. Poin yang ketiga yang dinamakan kapicayan Jawa. 3 unsur ini punya arti dan makna sendiri-sendiri. Kita ambil sebagai contoh. Yang bisa membuka 2 sumber kejawen dan kapicayan itu naluri. Yang dinamakan naluri itu menuntun kita bersama untuk mengingat hidup pertama di tanah Jawa. Ya, siapa yang hidup di tanah Jawa? Yaitu orang Jawa, namanya kejawen. Yang bisa menuntun, yang mengarahkan hanyalah naluri. Naluri itu untuk meneliti, untuk menelusuri asal usul Jawa. Jawa ya. Kan gitu, itu naluri. Betul. Yang dinamakan kapicayan. Kapicayan itu perkumpulan. Jadi perkumpulan orang-orang Jawa yang ada di tanah Jawa, ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara, menyatu menjadi satu perkumpulan yang dinamakan kapicayan. Maka generasi muda-mudi, kalau memang cinta dan setia dengan negara ini, kita cuma pesan 1 poin saja. Amati segala agama dan kepercayaan, arah dan tujuan, ada pelecehan apa tidak. Kalau memang ada unsur pelecehan, jangan sampai diikuti, nanti kita sendiri yang tersesat. Iya. Betul. Entah itu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu maupun kepercayaan Jawa. Ya, kita sebagai generasi muda, termasuk generasi penerus yang akan membawa masa depan negara Indonesia. Kalau kamu ingin menjadi orang yang tangguh, pemberani, cukup 3 langkah. Menghadapi apapun kesulitan pasti kita akan mampu. Langkah itu ya. Ya, pertama, kita harus memegang ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kita harus memegang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kita harus memegang persatuan Indonesia. 3 inilah bekal generasi muda-mudi. Siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya, artinya Tuhan itu kan satu. Menjadi guru kita bersama. Dasarnya macam menjadi guru kita bersama. Pertama, Tuhan menuntun kita bersama untuk menuju sila yang kedua, yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia punya jiwa kemanusiaan, berarti kita bersama memiliki asik, kasih sayang sesama, agama dan kepercayaan. Itulah yang dinamakan kemanusiaan. Adil, ini perlu kau pahami. Dan beradab. Kalau manusia diberi peri kemanusiaan, tidak mengimbangi, tidak membalas peri kemanusiaan, kita ambil dari adil, tidak perlu diajeni, tidak perlu dihargai. Itulah yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dinamakan persatuan Indonesia. Kita sebagai putra Nusantara, juga putra putri Nusantara, kalau siapa saja agama maupun kepercayaan tidak mau untuk membentuk persatuan dan kesatuan,
atau persatuan Indonesia tidak perlu diikuti. Kita bertakut maju. Apapun yang terjadi harus siap. Itu saja pesan Mbah Kober. Akhir salam. Bila ada kata takut jawab salah, maaf, saya tidak akan minta maaf. Mbah Kober. Nah, itulah saudara-saudara, ajaran kejawen yang dibilang orang itu katanya begini, penjelasannya coba kita telusuri lewat hati yang paling dalam, kita resapi apa yang disampaikan oleh saudara Kober. Sebelum kalau ada orang yang melecehkan agama lain nggak perlu diikutin biar tidak tersesat, kan seperti itu. Nah, seperti apa yang kita lihat setiap hari, yang kita makan, tumbuhnya dari mana, keluarnya dari mana, mata air itu sumbernya dari mana, itu semua kan dari alam, Dari ibu bumi. dari ibu bumi. Nah, alam itu untuk membantu Alam itu untuk membantu mensejahterakan. Sebenarnya apa itu yang disebut ibu bumi, mungkin saudara-saudara belum tahu ini. Apa yang dimaksud ibu bumi? Oh, jelaskan. Ya, biar Di teman-teman tahu. dalam Kapitalan Jawa itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Unsur yang kedua yang dinamakan ibu bumi. Unsur yang ketiga yang dinamakan Boko Alam. Unsur yang keempat itu yang dinamakan Yang Waktu. 4 ini punya peran sendiri-sendiri yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Itu ibu bumi juga Boko Alam. Dasarnya apa? Ibu bumi Boko Alam membuat nama Gusti Yang Maha Agung. Agung itu luas. Agung itu luas, luas dan besar. Tidak, kita bersama tidak bisa menembus. Nah, agung itu batas dari termasuk jagat utara batasnya. Kalau mengarah ke selatan batasnya jagat selatan, kalau ke timur jagat timur, kalau ke barat jagat barat. Bagaimana kita bisa menembus? Itulah yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Juga Boko Alam yang dinamakan ibu bumi. Ibu bumi telah melahirkan apapun yang ada di dunia. Itu ibu bumi. Ibu bumi melahirkan juga tanggung jawab untuk merawat dan memberi apapun semua kebutuhan manusia hidup, makhluk hidup itu di perut ibu bumi. Seperti emas, inten maupun makanan buat apapun semua muncul dari perut ibu bumi. Maka kita sebagai putra ibu bumi wajib kita menhidupi ibu bumi. Kalau sampai ibu bumi mengeluarkan 1 poin air, semuanya kukut. Kita bersama kukut, hewan kukut, tumbuh-tumbuhan juga kukut. Itulah jantung kehidupan segala makhluk hidup, juga tumbuh-tumbuhan hidup, hanyalah air. Itulah juga itu yang dimakan Boko Alam. Santai ya, karena tegang. Yang dinamakan Boko Alam itu mengawasi perbuatan kita, jelek mau baik, semuanya sudah dicatat di kitab alam. Nah, dasarnya apa? Kita kemanapun selalu diawasi dengan alam. Misalnya teman-teman tuh yang ada di tempat ini, kamu sudah diawasi alam. Bohong pun kamu dicatat, benar pun kamu dicatat, kamu tidak akan bisa lepas. Betul. Itulah alam. Alam juga untuk membantu kesuburan ibu bumi sebagai sepasang suami istri. Makanya yang dinamakan ibu bumi Boko Alam. Waktu itu perannya untuk memproses apapun yang terjadi di dunia, sakit, obat, kematian, musibah, bencana, semua tergantung dari waktu. 4 inilah pegangan kejawen, naluri Jawa, Kapitalan Jawa. Maka kalau kita melangkah jangan ragu, percaya dengan 4 kekuatan. Asal kamu tulus pasti kamu akan dilindungi. Itulah pesan Mbah Kober.
sampai di sini. Jadi itulah saudara-saudari ya yang dinyatakan ibu bumi itu apa, boko alam itu apa. Coba kita mungkin jarang kita mendengar seperti ini. Misalkan singkong itu tumbuhnya dari mana? Dari ibu bumi. Air keluarnya dari mana? Dari ibu bumi. Padi yang kita makan, makanan pokok di Indonesia ini kan beras. Bakalnya kan padi tumbuhnya dari mana? Lahirnya dari ibu bumi. Maka dari itu kita mengajak semua untuk menjaga kelestarian yang namanya bumi. Kalau bumi kita hancur, ibu bumi. Itu ibu kita bersama. Ibu bumi itu kita jaga bersama seperti itu. Nanti kalau kita mengabaikan, tidak merawat yang namanya ibu bumi, cukup mengeluarkan satu air saja kita akan musnah. Seperti ada banjir bandang, ya kan? Gunung meletus. Kenapa manusia itu kok hidup di atas angkasa? Kenapa di bumi? Karena kita itu lahir dari ibu bumi itu tadi. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi ini waktunya sangat mepet karena saudara saya Mbak Kopir ini mau Kalau ada nanti, acara kalau ingin tahu, setengah itulah kita ke sini. malam. Ya, nanti saya akan meramal masa depan negara Indonesia. Nah. Apa yang akan terjadi? Biar saksikan kepala desa, juga mungkin ada Bapak Kiai, para ulama, sebut desa Senjayan. Oh, nanti malam ada acara seperti itu ya, Pak? Nanti mungkin kalau Bapak Komandan Polsek janji akan datang, mungkin juga disaksikan. Disaksikan. Iya, Bapak Komandan. Permisi ya, saya ikut samping ini Pak. Oh, pingin kenal, boleh. Jadi teman-teman ya, nanti malam saudara saya ini Pak Kopir, karena ini sama dengan saya itu alirannya sama pas ya. Jadi saya nggak bilang Mbak Kopir tapi saudara saya. Jadi nanti malam kita saksikan kalau misalkan saudara saya live di TikTok di Mbak Kopir Sanjayan akan menerangkan ya untuk masa depan Indonesia ke depannya, yang mana nanti disampaikan langsung oleh saudara saya Kopir seperti itu. Kamu kan gitu? Ya, oke. Kalau misalkan ada waktu untuk live, karena beliaunya kan punya TikTok namanya Mbah Kopir Sanjaya. Nah, jadi untuk di kesempatan kali ini, karena saudara itu ada masak-masak di dapur, ada acara besar-besar nanti, jadi nggak bisa ke Padepokan. Mungkin nanti saya mewakili di Padepokan. Kamu kan gitu? Nah, seperti itulah. Subscribe. Ayo foto bersama, foto bersama. Aku tak lungguhin aja. Tapi aku biasa gini loh. Kau dengan santai. Mbak Kopir nunggu. Saya ini foto. Ayo foto. Bisa ada gantian. Ini mana ya? Enggak tuh, foto bareng kan aku dia dulu pasan gini yuk. Enggak sitok foto sitok deh. Gigit-gigit loh tuh. Awalnya Foto ada dulu. kakak sama foto gini. Nah, oke, masuk ya. Ayo, Fi. Masuk. Kasih aku kono. Nanti kae. Foto bersama, enak kenang-kenangan dari Nganjuk. Tombak itu. Nah, Itu kok tak apa-apa kabeh, tak apa-apa kabeh. karo Tak apa-apa. Pendonor aku sih kalau. Oh ya. Kita telepon ya. Karena aku mirip kalau mau ya aku. Kalau kita kalau dia wis otomatis ya? Kan. Kamu kurang ini udah. Belum masih. Harus kamu kan kita kasih berapa? Jadi kakak anak deh. Ada. Kamu kau sini nggak? Kok sini Bu gitu. Kita gimana? Bagaimana? Misalnya kita punya salam jawab. Jawab ya. Ini saja di saja ya. Ya. Kalau kita menjawab Indonesia, jawab dengan merdeka. Ya. Kalau saya menjawab Pancasila harus jaya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya, betul. Indonesia Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Pancasila Sampai akhir zaman. ulang lagi. Ya. Pancasila jaya sampai akhir
teman. Mulai lagi. Ya. Pancasila. Jaya. Bagus, inilah generasi muda-mudi putra Nusantara. Bangkitkanlah dirimu, bangkitkanlah semangatmu untuk menjunjung tinggi garis besar 5 langkah Pancasila sebagai panutan putra Nusantara, juga putra putri Nusantara. Siapa yang akan membawa masa depan negara Indonesia harus kita bersama. Jangan kita merasa takut bagi orang yang mengerongrong kewibawaan Pancasila. Betul. Seperti demi Pancasila. Siap. Inilah bagi putra putri bangsa Indonesia. Rahayu, 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 rahayu. Ansal perpaling kamu suci kamu disale. Amin amin amin. Jadi foto saya, fotonya rugi. Jadi Wes toh. Foto. 1, 2, 3. Back. Oke. ada biasanya bisa. Hah? Ini kebetulan sebutannya yang lagi viral, Bang Bokir yang lagi viral Jawa Timur. Ini berbagai Nasi kapur jadi kolektor Indonesia. Dia viral di dulu pada mana Bang? Viral di dulu, penontonnya ada kan? Viral ini. Tapi jenis wong akeh wis ngono iku. Kan sing gede ngalek wis biasa. Lumrah. Iki lho kehidupan. Pasti Nah, awake dhewe ngerti karo wong sing elek, awake gak iso maju. Kan Jadi yo seenake jenenge wong akeh. Jadi dia dipentane sing ngene durung ngerti wis. Belum tahu. Oh, bakal jumpa itu apa itu udah komentar gitu. Kan enggak tahu maksudnya kan. Komen semangat. semangat. Yang banget bang kita video. Awak dhewe ngono iki ancar-ancar pundi kan ngono? Nang Padepokan. Ya, gitu ya.